Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh kita dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh kita. Sampah atau zat-zat yang tidak dipergunakan ini dikeluarkan atau disebut dengan disekresikan oleh ginjal dalam bentuk urin. Urin kemudian akan turun melewati ureter menuju ke kandung kemih untuk disimpan sementara sebelum dikeluarkan, hingga pada akhirnya secara periodik akan dikeluarkan melalui uretra. Sistem perkemihan melibatkan organ ginjal, ureter, kandung kemih, uretra, beserta komponen-komponen pendukungnya, yaitu seperti sistem peredaran darah dan sistem persarafan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja fungsi dari sistem perkemihan kita di dalam tubuh kita. Yang pertama yaitu meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoietin serta melepaskan renin. Yang kedua ialah menstabilkan pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Yang ketiga yaitu menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen, urin atau asam urat. Yang keempat, membantu hepar untuk mendetoksikasi racun selama kelaparan, diaminasi asam amino yang dapat merusak jaringan. Selanjutnya kita akan membahas organ-organ sistem perkemihan yang akan saya bahas. Yang pertama ialah ada ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Yang pertama adalah ginjal, di mana ginjal adalah suatu kelenjar yang terletak di belakang cavum abdominalis, di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebrata lumbalis ke-12 sampai ke vertebrata lumbalis ke-3, melekat langsung pada dinding abdomen. Bentuknya ini seperti kacang yang berjumlah ada 2, ini kanan dan kiri. Di kiri dan kanan ginjal. Di kiri lebih besar daripada ginjal kanan. Pada umumnya ginjal pria lebih panjang dari ginjal wanita. Ukuran ginjal untuk dewasa rata-rata itu biasanya sekitar 11,25 cm atau 4 inci. Panjangnya itu bisa saja 5 sampai 7,5 cm dan lebarnya ini 6 cm dan tebalnya itu 3,5 cm dengan berat antara 120 sampai 170 gram. Apabila ginjal ini dipotong secara melintang, maka tampak 3 lapisan, yaitu korteks linalis. Ini termasuk korteks renalis di bagian luar. Di bawah terdapat medula spinalis, medula renalis, dan di dalamnya terdapat rongga yang disebut ginjal atau pelvis renalis. Ini merupakan pelvis renalis, dan nefron itu ini nefron. Pada ginjal terdapat sekitar 1,2 juta nefron. Selanjutnya kita akan membahas apa sih fungsi ginjal di dalam tubuh kita. Yang pertama yaitu mengatur keseimbangan air dalam tubuh. Yang kedua itu mengatur konsentrasi garam dalam darah. Yang ketiga itu memelihara keseimbangan asam basa. Yang keempat itu mengatur pembentukan sel darah merah, dan yang kelima itu memelihara volume plasma. Selanjutnya kita akan membahas ureter. Ureter itu adalah yang panjang ini. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi mengalirkan urin dari pileum ginjal ke kandung kemih. Untuk ureter pada orang dewasa memiliki panjang 20 sampai 30 cm dengan diameter 1,7 cm.
Ureter dibagi menjadi dua bagian, yaitu ureter pars abdominalis, berada di bagian pelvis renal. Di sini ini merupakan sampai menyilang di fasi iliaka. Sedangkan ureter pars peliaca berada mulai dari persilangan fasa iliaka sampai ke kandung kemih. Ureter memiliki lapisan yang terdiri dari dinding luar jaringan ikat atau disebut sebagai jaringan fibrosa. Yang kedua itu lapisan tengah atau otot polos, dan yang ketiga itu sebelah dalam mukosa. Selanjutnya kita akan membahas yaitu kandung kemih. Di mana kandung kemih itu, yang gambarnya ini. Ini merupakan kandung kemih. Kandung kemih adalah organ yang mengumpulkan urin yang disekresikan oleh ginjal melalui ureter sebelum dibuang ke dalam tubuh melalui uretra. Kandung kemih merupakan kantong yang berongga yang dipenuhi oleh otot-otot yang dapat menggelembungkan atau elastis. Kandung kemih ini secara anatomi berada di belakang simfisis pubis. Ini merupakan kandung kemih. Bagian kandung kemih terdiri dari 3 bagian, yaitu fundus, yaitu bagian yang menghadap ke arah belakang dan di bawah. Bagian ini terpisah dari rektum oleh spatium rectococale yang terdiri dari jaringan ikat ductus deferens, vesicle seminalis, dan prostat. Korpus yaitu bagian antara vertex dan fundus. Baru vertex itu yaitu bagian yang maju ke arah muka dan berhubungan dengan ligamentum vesica umbilicalis. Selanjutnya kita akan membahas yaitu uretra. Uretra itu adalah bagian ujung. Ini merupakan uretra, tempat pembuangan untuk saluran air kencing kita atau urin kita. Uretra adalah saluran yang berjalan dari leher kandung kemih ke lubang luar, dilapisi oleh membran mukosa yang bersambung dengan membran yang melapisi kandung kemih. Ini kandung kemih. Pada laki-laki, uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah prostat atau disebut penis, kemudian menembus ke lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis laki-laki yang panjangnya itu sekitar 20 cm. Uretra pada laki-laki itu terdiri dari uretra prosaria, uretra membranosa, dan uretra cavernosa. Selanjutnya kita membahas uretra pada wanita. Terletak di belakang simfisis pubis. Biasanya panjang uretra untuk perempuan ini 3-4 cm. Lapisan uretra pada wanita terdiri dari tunika muscularis. Muara uretra pada wanita itu terletak di sebelah atas vagina antara klitoris dan vagina. Uretra wanita itu dikelilingi oleh sphincter uretra dan disyarafi oleh saraf pudenda. Secara seksualitas, daerah di ujung uretra ini sangat sensitif karena ada ujung-ujung syaraf pudenda. Daerah ini disebut zona erotis atau titik U. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu filtrasi, di mana itu penyaringan. Yang kedua reabsorpsi, disebut penyerapan kembali, dan augmentasi disebut dengan pengeluaran zat. Yang pertama ialah kita membahas filtrasi. Proses pembentukan urin yang satu ini dilakukan di dalam ginjal, dibantu oleh ginjal. Setiap ginjal mempunyai sekitar 1 juta nefron, yaitu tempat pembentukan urin pada waktu tertentu. Sekitar 20% dari darah akan melewati ginjal untuk disaring.
Hal ini dilakukan agar tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme atau limbah dan menjaga keseimbangan cairan, pH darah, dan kadar darah. Proses penyaringan darah pun dimulai dari ginjal. Di ginjal, darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun di tubuh kita. Tahap ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus berfungsi atau bertugas menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya agar dapat melewati Bowman, kapsul Bowman. Hasil dari penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer, di mana urin primer termasuk urin di dalamnya merupakan hasil dari amonia yang sudah terakumulasi. Hal ini terjadi ketika hati memproses asam amino dan disaring oleh glomerulus. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu reabsorpsi setelah filtrasi, di mana pada proses reabsorpsi ini pembentukan urin selanjutnya adalah reabsorpsi, yakni penyaringan ulang. Sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi. Namun, sebagian besar akan diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus proksimal nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya akan diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Setelah itu, air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari area yang terkonsentrasi tinggi ke konsentrasi terendah. Hasil dari proses ini disebut dengan urin sekunder. Pada umumnya, semua glukosa akan diserap kembali. Namun, hal ini tidak berlaku pada penyandangan diabetes karena glukosa berlebihan akan tetap di dalam filtrat. Setelah proses reabsorpsi berlangsung, terbentuklah urin sekunder. Jika zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh diserap kembali, dibawa kemana ya? Nah, zat-zat ini akan disekresikan pada tahap augmentasi, yaitu tahap terakhir pada sistem perkemihan. Kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan augmentasi itu. Augmentasi itu merupakan tahap terakhir dari proses pembentukan urin pada tubuh manusia. Jadi seperti yang kita sebutkan di atas atau kita jelaskan, zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh itu akan disekresikan. Disinilah tempatnya di augmentasi. Augmentasi terjadi di tubulus corpus. Di mana? Di tubulus corpus distal dan tubulus collectivus. Tubulus corpus distal dan tubulus collectivus atau pengumpul sebagai tempat penyimpanan urin untuk sementara. Di tahap ini masih terjadi penyerapan kembali pada air, garam atau NaCl, dan urin, sehingga terbentuklah urin sebenarnya yang harus dibuang oleh tubuh manusia. Demikian yang saya sampaikan, sekian dan terima kasih, bye-bye.